Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Latando dengan NIM 1514180007. Saya Widiawati Suku dengan NIM 1514188002. Saya Gracia Daud dengan NIM 1514188001. Dan saya Yulia Amelia Amir dengan NIM 1514188018. Izinkan kelompok kami, kelompok 9, untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat dalam Membangun Citra Sekolah di SD. Selamat menyaksikan. Persepsi dari setiap masyarakat terhadap pendidikan tentunya penting dan memberikan nilai atau citra dari sebuah sekolah. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah pun dapat memberikan dampak bagi setiap siswa di sekolah. Antara sekolah dan masyarakat saling mempengaruhi. Sekolah mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan masyarakat berpengaruh terhadap sekolah. Kesadaran dari setiap pihak dalam membangun pendidikan lebih maju perlu adanya perencanaan yang matang pula. Untuk itu, di setiap sekolah mempunyai program masing-masing untuk membuat para anak didik berkembang dan belajar lebih dari kegiatan yang diselenggarakan. Humas sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sekolah. Secara umum, hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni berupa peningkatan mutu pendidikan, sehingga pada gilirannya masyarakat akan merasakan dampak langsung dari kemajuan tersebut. Adapun tujuan yang lebih konkret, hubungan antara sekolah dan masyarakat antara lain, yang pertama, guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua, berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat kini. Yang ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kegiatan humas terkait dengan komunikasi dengan masyarakat luas dapat melalui media elektronik, media massa, ataupun secara langsung melalui tatap muka seperti rapat dengan orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah pada umumnya. Namun, masih banyak masyarakat di sekitar sekolah yang kurang peka terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pihak humas, karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kegiatan di sekolah. Selain itu juga karena pihak masyarakat yang mempunyai kepentingan masing-masing di dalam kesehariannya. Persepsi masyarakat dengan melimpahkan pendidikan seutuhnya kepada sekolah dan merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan merupakan persepsi yang salah karena seharusnya masyarakat ikut serta dalam membantu pendidikan lebih maju untuk kedepannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan atau library research. Nah, di pembahasan kali ini ada 6 pokok materi yang akan kita bahas. Pertama, pengertian manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan sekolah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris Public School Relation yang berarti hubungan sekolah dan masyarakat adalah sebagai hubungan timbal balik antara organisasi sekolah dengan masyarakat atau lingkungan yang terkait. Hubungan sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Yang kedua, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan sekolah secara harmonis, meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah, dan memberi manfaat masyarakat akan kemajuan sekolah. Yang ketiga, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Humas dalam sekolah merupakan salah satu tombak dalam kegiatan memberikan informasi ke khalayak umum dan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti bekerja sama dengan sekolah dan juga pemerintahan. Humas perlu berpartisipasi juga ke masyarakat seperti membantu kegiatan di lingkungan sekolah atau saling membantu satu sama lain agar timbal balik yang diinginkan tercapai. Menurut Dajanelis Janait yang dikutip oleh Frida Kustumastuti, disebutkan ada 2 fungsi, yakni fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Adapun fungsi konstruktif mendorong humas membuat aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang terencana, berkesinambungan, yang cenderung bersifat proaktif,
termasuk di sini humas bertindak secara preventif atau mencegah. Sedangkan fungsi korektif, apabila kita mengibaratkan fungsi konstruktif sebagai perata jalan, maka fungsi korektif berperan sebagai pemadam kebakaran, yakni apabila api sudah terlanjur menjalar dan membakar organisasi atau lembaga, maka peranan yang dapat dimainkan oleh humas adalah memadamkan api tersebut. Artinya, apabila sebuah organisasi atau lembaga terjadi masalah-masalah krisis dengan publik, maka humas harus berperan dalam mengatasi terselesaikan masalah tersebut. Yang keempat, unsur-unsur terlibat dalam hubungan sekolah dengan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat dalam bahasa Inggris public relation memang akan selalu bekerja sama dengan pihak internal dan eksternal. Kerjasama serta komunikasi yang terbuka terhadap guru, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar mempermudah kepercayaan yang kuat dan meningkatkan citra yang positif. Dalam pelaksanaannya, hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, peserta didik, tenaga pendidikan dan kependidikan, orang tua, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lainnya, perusahaan, dan masyarakat luas. Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam individu. Lingkungan pendidikan meliputi yang pertama lingkungan fisik, yaitu keadaan iklim dan keadaan alam. Yang kedua, lingkungan budaya, di mana bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial masyarakat, yaitu keluarga, kelompok bermain, dan organisasi. Yang kelima yaitu hambatan-hambatan humas dalam membangun citra positif. Organisasi atau lembaga sekolah selalu mengalami naik atau turun kepercayaan diri untuk mengeluarkan program tertentu, karena takut akan tidak diterimanya kegiatan yang akan diberikan kepada anak didik di dalam sekolah atau untuk kerjasama antar sekolah. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam membangun citra positif selalu ada dan menjadi ketakutan dalam sebuah lembaga. Jika terjadi hambatan-hambatan tertentu, pihak dari sekolah yang mengadakan kegiatan akan merasakan dampak besar dari ketidaksuksesan yang terjadi. Hambatan yang tak kalah merintang berasal dari masyarakat, khususnya dari kalangan minoritas yang dicirikan dari aspek ekonomi yang biasanya berkaitan positif dengan latar belakang pendidikan dan status sosial. Yang keenam yaitu upaya-upaya membangun citra positif. Ide-ide yang keluar dari setiap individu dalam sebuah lembaga sekolah perlu dikeluarkan seperti saat rapat besar. Kegiatan seperti rapat dapat mengetahui kendala serta opini atau pemberian informasi terkait dari sekolah. Banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan agar citra positif itu sendiri tetap terus ada dalam jangka waktu yang lama. Hal-hal positif yang dapat meningkatkan citra suatu perusahaan antara lain adalah sejarah atau riwayat hidup perusahaan yang gemilang, keberhasilan-keberhasilan di bidang keuangan yang pernah diraihnya, sukses ekspor, hubungan industri yang baik, reputasi sebagai pencipta lapangan kerja dalam jumlah yang besar, kesediaan turut memikul tanggung jawab sosial, komitmen mengadakan riset, dan sebagainya. Suatu citra perusahaan yang positif jelas menunjang usaha humas keuangan. Sebagai contoh, suatu badan usaha yang memiliki citra perusahaan yang positif pasti lebih mudah menjual saham-sahamnya. Citra positif itu sendiri dibangun dengan adanya hubungan yang kuat juga antara instansi yang bekerja sama atau akan bekerja sama dengan sekolah. Sebuah komunikasi yang terbuka terhadap program yang akan dijalankan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan dari pihak luar. Untuk dapat membina hubungan baik dengan publik agar memperoleh kepercayaan dan dukungan publik, perlu memperhatikan prinsip-prinsip membina hubungan baik, yaitu yang pertama, komunikasi yang jujur untuk memperoleh kredibilitas. Yang kedua, keterbukaan dan konsistensi terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memperoleh keyakinan orang lain. Yang ketiga, langkah-langkah yang fair
untuk mendapatkan hubungan timbal balik dan goodwill. Yang keempat, komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk mencegah keterasingan dan untuk membangun hubungan. Yang kelima, evaluasi dan riset terhadap lingkungan untuk menentukan langkah atau penyesuaian yang dibutuhkan bagi sosial harmoni. Komunikasi yang baik diharapkan akan menimbulkan citra positif dengan adanya kerjasama dan saling percaya satu sama lain. Setiap lembaga sekolah perlu juga mengevaluasi apa saja yang sedang terjadi di lingkungan sekolah atau yang sedang terjadi di halayak umum untuk menentukan langkah selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai penutup, di mana di bagian penutup ini terdapat kesimpulan. Dari penjelasan teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat adalah satu dari sekian banyak program di sekolah untuk membangun citra yang lebih baik. Hubungan masyarakat tidak akan pernah lepas dalam bidang apapun, karena kerjasama individu satu dengan lainnya saling membutuhkan. Hubungan masyarakat di sekitar sekolah biasanya dilakukan dengan adanya kerjasama membersihkan lingkungan atau dengan adanya program memberikan barang-barang tertentu yang dapat dipakai oleh lingkungan sekitar yang tentunya memang sudah tidak dipakai di rumah. Fungsi dari humas itu sendiri tidak lain adalah berusaha untuk menjalin hubungan dan juga menjaga hubungan yang sudah terjalin selama beberapa tahun atau yang baru akan bekerja sama. Kerjasama serta komunikasi yang terbuka terhadap guru, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar mempermudah kepercayaan yang kuat dan meningkatkan citra yang positif. Dalam kerjasama dan komunikasi ini tentunya akan terdapat hambatan-hambatan dalam kerjasama tersebut. Untuk itu, kita akan menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil dalam menangani hambatan tersebut. Yang terakhir ada referensi. Yang pertama, kami mengambil dari internet tentang makalah manajemen sekolah dan masyarakat. Yang kedua, ada peran humas dalam membangun citra positif sekolah di SDN Sosrowijaya Yogyakarta. Yang ketiga, kami mengambil dari buku Bapak Abdul Rahmat tahun 2016 tentang manajemen humas sekolah. Dan terakhir dari buku Bapak Abdul Rahmat kembali pada tahun 2020 tentang hubungan sekolah dan masyarakat mengelola partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment,